Selamat pagi anak ibu yang solih dan soleha. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Allah. Dah, bertemu lagi dengan Ibu Sinta. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radit billahi robba bil Islam bil Muhammadin nabiyya rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Muhammadin ilman warzuqni rahman. Amin. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, cukup periksa kerapian anak-anak ibu dulu ya. Duduknya yang rapi dulu, bajunya tolong dimasukkan ke dalam, biar kita belajarnya jadi semangat. Udah rapi semuanya kan? Ibu absen dulu ya, Ibu panggil namanya. Udah, Bu. Ya, Bu. Dengarkan baik-baik ya, Ibu absen. Rahmi, mana Rahmi? Rahmi mana? Ya, Bu. Ya, Bu. Hadir ya? Hadir, Bu, hadir. Ya, Bu. Laili, mana Laili? Laili mana? Hadir, Bu. Hadir ya? Farida, Hadir, Bu. mana Farida? Farida mana? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, mana Ibu? Udah hadir semuanya ya, nah Ibu. Udah hadir semuanya. Hadir. Hadir. Iya, Ibu udah dengar ya, hadir ya. Sekarang materi pembelajaran kita yaitu tentang Quran Surat An-Nas. Ibu share screen apanya ya, materinya ya. Oke, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, meyakini surat An-Nas itu bahwa benar firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menerima kebenaran isi dari surat An-Nas. Yang ketiga, tujuannya yaitu menunjukkan selalu berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Yang keempat, menjelaskan pengertian surat An-Nas. Yang kelima, menyebutkan keutamaan dari surat An-Nas tersebut. Dan yang keenam, membaca surat An-Nas. Nah, anak-anak ibu yang solih dan soleha, sekarang ibu ada sebuah video. Ibu mau tanya dulu, anak ibu di rumah ada ngaji tidak? Halo anak ibu semuanya. Ngaji, Bu. Ngaji di rumah sudah Ya, halo, Bu. Anak ibu sudah bisa baca Sudah, Al-Quran? Bu. Sudah, alhamdulillah. Sudah, Ibu. Baca Sudah, Al-Quran. Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi anak ibu itu sudah pintar semuanya. Jadi ini ibu ada video untuk anak-anak ibu yang tidak mau membaca Al-Quran. Bu putarkan ya, perhatikan baik-baik, oke? Siap, Bu. Siap, Bu. Tunggu sebentar ya. Mana, Bu? Nggak ada. Kok lama, Bu?
Sudah, Ibu aja yang ngaji lagi. Pertama kali videonya. Nggak ada Bu videonya. Macet, videonya macet, Ibu. Ya, Ibu agak lama. Mana? Nah, anak-anak Ibu, ini hukuman bagi anak yang tidak mau membaca Al-Quran ya. Perhatikan ya. Mau anak Ibu seperti itu? Kalau kita ngalas baca Al-Quran, maka akan dihukum pakai kapak, dipukul pakai kapak ya. Jadi kita itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak Ibu. Halo. Dengar suara Ibu kan? Iya, Bu. Dengar, Bu. Tadi udah nonton video yang Ibu putar kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, gimana kalau anak yang malas mengaji, yang malas baca Al-Quran? Akan disiksa nanti ya di akhirat. Mau anak Ibu disiksa, dipukul pakai kapak? Mau? Tidak mau, Bu. Tidak, Bu. Nah, kalau tidak mau, mari kita membaca Al-Quran ya. Semangat untuk belajar Al-Quran, untuk mengaji. Semangat, Bu. Semangat. Semangatnya mana? Semangat. Semangat, Bu. Semangat. Semangat. Pintar. Semangat. Cantik-cantik semua. Ada satu yang ganteng ya. Semuanya cantik-cantik. Termasuk ibu gurunya juga cantik ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, setelah melihat video tadi, kita akan membaca surat An-Nas. Dengarkan Ibu dulu ya. Bu. Iya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Sekarang giliran anak ibu, coba ikuti ibu. Ayat yang pertamanya. Baca basmalah dulu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Sekali anak ibu sudah banyak yang hafal surat An-Nas. Tahukah anak ibu apa arti dari surat An-Nas itu? Belum, Bu. Belum. Ibu sebutkan artinya ya. Ya, Bu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Nah, anak-anak ibu yang solih dan soleha, surat An-Nas ini yaitu berisi tentang kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh meminta perlindungan kepada yang lain, kecuali kepada Allah. Ibu mau tanya, siapa Tuhan kita? Allah. 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 Jadi, dengan kita sering membaca surat An-Nas, maka kita akan terhindar dari kejahatan. Kejahatan itu bukan berasal dari jin saja, tidak, tapi ada dari golongan manusia. Siapa manusia-manusia yang suka membisikkan ke dalam telinga, ke dada teman-teman anak ibu, berarti itu termasuk setan. Oh, anak ibu disebut setan, tidak kan? Tidak, Ibu. Nah, jadi kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu di sini ada sebuah nyanyi. Mau anak ibu dengar ibu Subhanahu wa nyanyi? ta'ala. Mau, Bu. Mau, Bu. Mau. Suara ibu jelek, jangan diledekin ya. Mau, Ya, Ibu. Bu. Baik. Ibu nyanyi dikit aja ya, dengarkan. Coba renungkan semua isi Al-Quran, kitab pegangan orang beriman. Dari dahulu sampai di akhir zaman, ayat-ayatnya jadi pedoman. Dunia gelap tanpa cahaya sebelum kitab Al-Quran diturunkan ke dunia. Nah, anak-anak ibu yang solih dan soleha, jadi sebelum kitab Al-Quran diturunkan ke dunia ini gelap. Bukan gelap tidak ada lampu ya, tapi gelap. Gelap dari kebenaran. Orang-orang zaman dahulu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kitab Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Nah, di sini keutamaan surat An-Nas berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, ketiga ayat pertama dalam surat An-Nas merupakan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat rububiyah, sifat al-mulk, dan sifat uluhiyah. Dia adalah Tuhan segala sesuatu
yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Jadi diri ibu, diri anak-anak ibu semuanya adalah ciptaan dari Allah. Sampai di sini anak ibu paham? Ada 3 keutamaan surat An-Nas ini. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu? Halo anak-anak ibu, kepada merana semuanya. Halo. Halo, Bu. Ya, Bu. Suaranya hilang. Ada 3 Suaranya. surat An-Nas itu. Dengar suara ibu kan? Halo. Halo. Halo anak ibu. Dengar, Bu. Iya, Bu. Dengar suara ibu kan? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Di sini ada 3 keutamaan surat An-Nas. Yang pertama, menjaga dari keburukan. Keburukan di sini yaitu kita terhindar dari bisikan setan dan jin maupun manusia. Misalnya anak ibu kan ada sedang di sekolah, terus ada temannya yang membisikkan atau yang mengajaknya, misalnya Laili, yuk kita cabut yuk, nggak usah belajar agama sama Bu Sinta. Itu termasuk salah satu bisikan yang tidak baik, tidak boleh dicontoh ya. Ya, Bu. Terus kedua, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu mendapat perlindungan misalnya ada orang yang niatnya pengen jahat sama kita, atau kita sedang berjalan di tengah malam sendiri, kita rasa takut. Dengan membaca surat An-Nas, maka rasa takut kita akan hilang. Karena kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan surat An-Nas yaitu mengobati berbagai penyakit. Jadi bukan dokter saja yang bisa mengobati penyakit. Dengan kita membaca surat An-Nas, memohon kepada Allah, misalnya anak ibu sakit kepala, sedang belajar kan, lalu dibaca surat An-Nas. Insya Allah sakit kepalanya akan hilang. Nah, ibu. Ya, Bu. Jadi membaca surat An-Nas itu diyakini bisa memberi perlindungan dari gangguan setan dan hal-hal buruk lainnya. Surat An-Nas itu diturunkan di mana? Siapa yang tahu? Angkat tangannya, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu? Di Mekah, Bu. Bagus, Bu. Li, pintar. Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nas itu yaitu berisi tentang perlindungan. Merupakan surat yang terakhir. Surat yang keberapa? Siapa yang tahu angkat tangannya? Surat An-Nas surat yang keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Surat An-Nas adalah surat yang ke-114. 114. Ya, surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Diturunkan di kota Mekah, termasuk golongan surat Makkiyah. Makkiyah. Kia. Nggak paham, nah Ibu? Nah, Paham, Bu. Ibu. Tunggu dulu ya. Di sini, tunggu dulu ya, nanti Ibu kasih ya kesempatannya. Terus Triana, di sini Ibu ada tugas. Ada LKPD-nya itu. Tunggu bentar ya. Nih, ayo berlatih. Ya. Ini ada LKPD, ayo berlatih. Perintahnya, tariklah garis penghubung pada jawaban yang benar. Soal nomor 1. Ibu bacakan ya. Ya, Bu. Surat An-Nas itu terdiri dari berapa? 6, Bu. 6 ayat, Bu. 6. Ibu tanya sama Tus Riana, berapa jumlah ayat surat An-Nas itu, Tus Riana? 6, Bu. Ibu, kelas Iya. 11 sudah pulang. Nanti nggak ada yang bonceng saya. Nanti Ibu antar aja pakai motor ya, tenang Ibu antar pribadi nanti ya. Dikit lagi ya. Ibu lonceng udah berbunyi. Lonceng udah berbunyi, tunggu bentar, dikit lagi. Waktunya pulang, Bu. Ya,
ini dijadikan tugas saja ya. Oke, Bu. Ya, Udah Bu. paham? Udah paham perintahnya? Nanti Udah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Iya, Bu. Paham. Bu kasih contoh dulu ya. Surat An-Nas itu terdiri dari berapa ayat tadi? 6, Bu. Lalu bikin garis kepada angka 6. 6. Seperti itu selanjutnya. 6. Udah. Anak-anak Ibu, sampai di sini udah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Apa ada Paham, pertanyaan? Bu. Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu anggap paham ya. Tugasnya kapan dikumpul, Bu? Tugasnya dikumpul minggu depan ya. Jangan lupa. Jangan Oke, main Bu. HP aja anak Ibu di rumah. Dikumpul Siap, minggu Bu. depan ya. Siap, Bu. Siap, Ibu cantik. Oke, anak Ibu yang cantik juga. Nah, Ibu mau tanya. Apa yang telah anak Ibu pelajari tadi? Surat An-Nas, Bu. Nah, bagaimana perasaan anak Surat Ibu? Anas. Anas? Senang, Bahagia? Bu. Senang. Bahagia, Bu. Bahagia, bagus. Nah, untuk pertemuan kita sekarang, Ibu akhiri sampai di sini ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Kita tutup dengan Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.